Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang Maha Kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, di sini kita dapat menyaksikan kembali ya pernyataan dari beberapa netizen yang saya kutip dari akun sosial media yaitu TikTok. Seperti apa pernyataannya, langsung saja kita saksikan. Bahwa hasil Bareskrim itu harus dibaca sebaliknya, ya. Harun, sang provokator sejati, sedang menghasut rakyat Indonesia untuk tidak percaya dengan hasil yang sudah diumumkan oleh Bareskrim. Menurut si Rapli ini ada ya kan yang tidak identik. Jadi dia mengajak masyarakat Indonesia untuk tidak percaya kepada Bareskrim. Pihak Bareskrim tolong ditanggapi ya omongan si Rapli ini. Karena si Rapli ini hanya provokator. Kata si Rapli ya, sentimen negatif terhadap Jokowi dengan ijazah palsu ini itu sudah lebih dari 90%. Siapa bilang? Itu kan perasaan kau aja. Kenapa? Kalau udah 90% ya yang sentimen negatif terhadap Joko Widodo, kenapa? Cuan kau lebih. Ketahuan kau. Secara tidak langsung kau menunjukkan kepada seluruh Indonesia, semakin banyak orang yang kau hasut untuk membenci Pak Jokowi, semakin banyak cuan yang kau dapat. Kata si Rapli, dari Desember 2024 ya masih 40% orang yang melihat ini sebagai hal yang positif. Tapi turun. Sekarang sudah 90% lebih orang melihatnya negatif. Ya itu kan perasaan kau aja. Ya kan? Itu kan catatan kau supaya apa? Supaya cuan kau bertambah. Kata si Rapli, yang positif hanya kurang dari 10%. Intinya adalah terlepas dari apa yang disampaikan Bareskrim, maka sesungguhnya kata dia, insya Allah, ini bawa agama lagi kau. Kata dia masyarakat jauh lebih percaya bahwa hasil dari Bareskrim itu harus dibaca sebaliknya. Maksud si Rapli ini, ya Bareskrim kan mengumumkan bahwasanya ya ijazah Pak Jokowi itu identik asli, ya. Si Rapli mengajak masyarakat Indonesia untuk membaca sebaliknya. Sebaliknya itu berarti ijazah Pak Jokowi itu palsu. Tapi dia pandai bersilat lidah supaya dia tidak kena jerat. Kau sama aja. Ya, provokator, menghasut rakyat Indonesia untuk percaya ijazah Pak Jokowi palsu. Tapi begitu giliran dipanggil ke pihak kepolisian, ya cacingan kalian semuanya. Nggak datang, habis itu bilang di medsos, saya tidak ada kena-mengena dengan ijazah Pak Jokowi. Padahal kalianlah sebenarnya provokatornya. Menurut si Rapli ya kan, kalau Bareskrim mengatakan asli, mungkin aslinya tidak asli. Mungkin ya, mungkin kau bilang, kenapa nggak gentleman kau bilang aja palsu? Takut kau kejerat hukum? Iya, itulah dia saudara-saudara pernyataan dari beberapa netizen yang saya kutip dari akun TikTok. Seperti apa nih tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan skip dulu, di sini kita kembali membahas hal yang sangat mengejutkan saudara-saudara. Di mana itu tentang pakar telematika yaitu Roy Suryo akan melaporkan penyidik Bareskrim Polri kepada sejumlah institusi pengawas internal, di mana imbas proses pemeriksaan terhadap ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia yaitu Joko Widodo atau Jokowi tidak transparan penyelidikannya dan bakal dilaporkan ke instansi di atasnya di Mabes Polri, kata Roy Suryo saat menjadi narasumber di program Adisti On Point itu di YouTube-nya Kompas TV ya pada Jumat 23 Mei 2025. Nah, Roy juga menilai proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Umum atau Dirtipidum Bareskrim Polri tidak transparan sehingga pantas dilaporkan ke atasannya. Akan dilaporkan ke misalnya pengawas dan penyidikan Wasidik, Kompolnas, meski Kompolnas 11-12 Kapolri kita kabari, kata Roy Suryo. Nah, lalu saudara-saudara, Roy juga mengatakan walaupun lembaga yang akan didatanginya adalah pengawas internal Polri, laporan ini tetap perlu dilakukan agar masyarakat mengetahui ada proses yang tidak benar. Meskipun itu internal semua,
Tapi perlu dilaporkan masyarakat biar tahu ini prosesnya tidak benar. Lanjut Roy Suryo lagi. Nah, ada beberapa hal yang menurut Roy saudara-saudara janggal dalam proses penyelidikan dari Bareskrim Polri. Itu yang pertama, proses penyelidikan berlangsung secara tertutup. Ia mengatakan perwakilan dari Egy Sujana dari tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA belum sekalipun diperiksa penyidik. Ini prosesnya sembunyi-sembunyi. Harusnya gelar terbuka, ijazahnya tampilkan, kemudian undang pakar-pakar biar semua terbuka. Lanjut Roy. Dan ia juga meragukan keaslian dari 3 ijazah pembanding yang digunakan Bareskrim Polri. Menurut dia, berhubung identitas para pemilik ijazah tidak dibuka, dokumen tersebut juga bisa saja dipalsukan. 3 orang pemilik ijazah, itu kita tahu apa identitasnya. Itu bisa juga gerombolannya, itu bisa saja cetak baru juga, kata Roy. Diberitakan sebelumnya saudara-saudara, itu kan Direktur Tindak Pidana Umum atau Dirtipidum Bareskrim Polri ya, yaitu Brigjen Juhandani Raharjopuro mengatakan penyelidikan laporan dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dihentikan. Hal ini diputuskan setelah Bareskrim menyelesaikan uji laboratorium forensik lapor terhadap ijazah Jokowi. Hasil uji lapor menyatakan ijazah ex kepala negara itu identik dengan pembanding rekan sangkatannya di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Dari proses pengaduan dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbuatan pidana sehingga perkara ini dihentikan penyelidikannya, kata Juhandani dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis 22 Mei 2025. Iya, baik saudara-saudara, sampai di sini dulu pertemuan kita, pembahasan kita, di mana kita juga sudah mendengarkan pernyataan dari beberapa netizen yang saya kutip dari akun TikTok. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan juga kita sudah membahas tentang di mana Roy Suryo bakal laporkan penyidik Bareskrim terkait penyelidikan ijazah Jokowi. Dan terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Terima kasih. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini, dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.